Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Bobby Renaldo dengan NIM 0805118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai logam berat. Langsung saja, check it out. Logam berat. Apa itu logam berat? Logam berat merupakan unsur yang mempunyai bobot jenis lebih dari 5 gram per cm kubik terletak di bagian kanan bawah dari sistem periodik. Apa saja yang termasuk logam berat? Beberapa jenis logam termasuk ke dalam kategori logam berat, di antaranya aluminium, antimoni, kadmium, kromium, kobalt, wolfram, ferum, mangan, merkuri, molybdenum, selenium, silver, dan lain-lain. Lalu, dari mana logam berat berasal? Logam berat dapat bersumber dari sumber alam. Sumber alam, apa saja itu? Dapat berasal dari aktivitas debu vulkanis, pengikisan batu, dan lain-lain. Selanjutnya, logam berat juga dapat bersumber dari sumber buatan. Sumber buatan dapat bersumber dari industri, pertanian, transportasi, dan lain-lain. Di mana kita dapat menjumpai logam berat? Tanpa kita sadari, logam berat selalu berada di sekitar kita. Logam berat secara alami sudah terkandung di dalam perairan dan juga sedimen. Namun, bukan berarti keberadaan logam berat ini hanya terdapat secara alami begitu saja di alam. Karena logam berat sudah mulai banyak ditemukan dalam kondisi melimpah. Hal ini akan dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya akibat ulah dari manusia. Lantas, bagaimana proses terjadinya pencemaran akibat logam berat? Sebagai contoh, perairan laut merupakan suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan secara langsung. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri akan menjadi wadah terakumulasinya polutan bahan pencemaran yang bersumber dari daratan yang berasal dari aktivitas manusia. Akibat dari kejadian tersebut, maka tanpa disadari akan dapat menyebabkan terganggunya ekosistem yang berada di sekitarnya karena pencemaran. Sebenarnya, apa sih dampak buruk dari logam berat? Jadi, logam berat sudah lama dikenal sebagai elemen yang mempunyai daya racun apabila terdapat di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai contoh, apabila unsur logam berat seperti logam besi atau Fe masuk ke dalam tubuh, maka unsur besi ini dapat mengikat oksigen. Kemudian, apabila unsur tembaga atau Cu masuk ke dalam tubuh, maka dapat mengganggu terhadap fungsi fisiologis tubuh, serta masih banyak bahaya lainnya yang ditimbulkan akibat logam berat. Lalu, bagaimana cara menanggulangi pencemaran akibat logam berat? Jadi, cara menanggulangi pencemaran akibat logam berat dapat dilakukan dengan secara teknis, yaitu penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara perlakuan terhadap buangan limbah industri. Misalnya seperti mengubah proses ataupun mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, dapat juga dilakukan secara non-teknis. Penanggulangan secara non-teknis dapat dilakukan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, serta mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi untuk mengurangi pencemaran. Mari simak video berikut untuk menambahkan pengetahuan mengenai logam berat. Search, Pena Kopi Hitam Production dan Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya. Check it out! Logam berat merupakan unsur yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Terletak di bagian kanan bawah sistem periodik unsur, yang pada tingkat tertentu menjadi bahan beracun sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Di antaranya ialah besi, timbal, kromium, kadmium, seng, tembaga, merkuri,
mangan, dan arsen. Sumber logam berat berasal dari sumber alam dan sumber buatan, yakni industri dan transportasi. Logam berat sangat berbahaya apabila kadarnya yang terlarut dalam tubuh manusia cukup tinggi atau melebihi ambang batas. Pb atau yang disebut dengan timbal merupakan logam berat yang memiliki sifat titik lebur rendah. Banyak dihasilkan pada industri non-pangan seperti di industri baterai, cat, pestisida, solder, sambungan pipa yang banyak menimbulkan cemaran pada air. Hal tersebut membuat biota air atau laut seperti kerang, ikan, udang seringkali mengalami cemaran logam berat. Dampak dari timbal atau Pb dapat menyebabkan gangguan neurologi, gangguan terhadap fungsi ginjal, gangguan terhadap sistem reproduksi, gangguan terhadap sistem hemopoietik, dan gangguan terhadap sistem syaraf. Cu atau tembaga tidak seperti logam berat lainnya. Cu sebagai mikroelemen esensial untuk semua tanaman, hewan, dan tubuh manusia diperlukan oleh sistem enzim tubuh. Oleh karena itu, Cu harus ada di dalam tubuh. Yang perlu diperhatikan adalah mencegah agar kadar Cu tidak kekurangan atau berlebihan dalam tubuh. Adapun batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018. Sadarkah kita bahwa ancaman kesehatan semakin ada di mana-mana di sekitar kita? Salah satunya yang patut diwaspadai adalah logam berat. Sangat penting menjaga kesehatan kita dari logam berat. Tahukah Anda apa itu logam berat? Logam berat merupakan bahan-bahan alami penyusun lapisan bumi. Logam berat tidak dapat diurai atau dimusnahkan. 4 logam berat yang paling berbahaya bagi kesehatan: kadmium, timbal, merkuri, arsenik. Kadmium terkandung pada asap rokok. Timbal terkandung pada asap kendaraan bermotor. Merkuri banyak ditemukan pada kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dan arsenik banyak ditemukan pada sayuran dan buah-buahan yang mengandung pestisida. Logam berat dapat mengkontaminasi tubuh kita melalui 3 saluran: pernapasan, makanan, pori-pori kulit. Mustahil bagi kita untuk menghindari logam berat. Tubuh yang terkontaminasi logam berat akan meningkatkan resiko pada rusaknya sistem metabolisme dan rusaknya fungsi organ, sehingga akan menimbulkan penyakit kronis antara lain seperti pengentalan darah, hipertensi, aterosklerosis, cacat janin, autisme pada anak, jantung koroner, stroke, hingga kanker. Ayo hidup sehat, jaga kesehatan diri dan keluarga sedari dini. Bagaimana menurut kalian? Thanks for watching.